Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, saya Ketut Lisnawati, NIM 1811313136, selaku moderator, dan Kadek Dwi Sati Kusuma, NIM 1811313131, sebagai penyaji. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang karakteristik siswa SD dan guru kelas. Baik, langsung saja ke pengertian karakteristik. Nah, karakteristik umum pada dasarnya adalah menggambarkan tentang kondisi peserta didik seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Nah, karakteristik siswa merujuk kepada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri-ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Nah, karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa, baik individu atau kelompok, sebagai pertimbangan guru dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Nah, selanjutnya, bentuk perkembangan peserta didik. Ada 3, perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik, dan karakteristik perkembangan akademik. Nah, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Nah, Lord menyatakan bahwa ada 2 macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal dan harus dikuasai oleh setiap individu pada masa bayi atau awal masa kanak-kanaknya, ialah berjalan dan memegang benda. Yang ketiga, karakteristik perkembangan akademik. Karakteristik perkembangan akademik ini dijelaskan dengan menggunakan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Kemampuan akademik berkaitan dengan cara kerja otak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kadek Dwi Santi Kusuma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan peserta didik siswa SD. Yang pertama itu anak SD senang bermain. Nah, karakteristik ini menurut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan terlebih untuk kelas rendah. Nah, guru SD seharusnya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya agar pembelajaran yang dilakukan lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Selanjutnya itu yang kedua, anak SD senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya kegiatan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga, anak usia SD senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya. Mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya, bertanggung jawab, serta belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif. Nah, yang keempat itu anak SD senang merasakan atau melakukan dan memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret dari apa yang dipelajari di sekolah. Ia belajar menghubungkan konsep-konsep yang baru dengan konsep-konsep yang lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Selanjutnya, implikasi karakteristik peserta didik. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar.
Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah atau bergerak, dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Hafigus, tugas perkembangan anak usia SD adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja antar teman dan kelompok sebaya. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, agar nantinya diharapkan mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Yang ke-8, mencapai kemandirian pribadi. Nah, tugas perkembangan tersebut mendorong guru SD untuk yang pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar, bergaul, dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Serta yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Pendidikan di SD merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.